Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Pasjir dengan tema Rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, hari ini tema firman Tuhan adalah rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya dulu sebelum saya berkhotbah, siapa yang mau dipakai Tuhan? Untuk kemuliaan Tuhan, angkat tangan. Yang tidak mau, keluar saja. Ya, buat apa kalau dengar tapi tidak mau toh? Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, maka seringkali yang ada di bayangan kita, pelayanan di gereja. Ya Pak ya? Ya itu konotasi orang Kristen. Mau dipakai Tuhan, berarti jadi pendeta ini. Dipakai Tuhan mau nggak? Jadi singer sini, jadi pemain musik ini. Mau dipakai Tuhan, ya berarti di mimbar nih. Kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan menciptakan kita ke dunia ini bukan karena Tuhan kurang kerjaan. Ya, kalau kita pikir-pikir, kenapa sih saya ada di dunia? Pernah nggak saudara bertanya kenapa saudara ada di dunia? Yang pernah bertanya begitu angkat tangan. Anda normal berarti. Yang tidak pernah bertanya itu tidak normal. Kesadaranmu kurang, ya. Kalau kita bertanya pernah terbersit untuk apa ya saya ada di dunia, itu Anda normal berarti. Tapi kalau orang nggak pernah tanya, itu lain cerita saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 21 firman Tuhan berkata begini, coba tayangkan multimedia. Yesaya 43 ayat 21, firman Tuhan di sana berkata demikian, baca bersama 1, 2, 3. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan menciptakan kita, membentuk hidup kita ini bukan tanpa alasan. Bukan Tuhan kurang kerjaan. Tapi ayat ini dengan jelas berkata, umat yang kubentuk bagiku, untuk apa? Memberitakan kemasyuran Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menyatakan kemuliaan nama Tuhan lewat hidup kita saudara. Tapi banyak orang tidak mengerti dan berpikir itu kan tugasnya pendeta, tugasnya orang gereja. Tidak peduli bidang pekerjaan saudara apa. Saya mau tanya yang karyawan swasta, angkat tangan. Yang guru, ada? Angkat tangan. Yang pengusaha, angkat tangan. Yang pengacara, pengangguran, banyak acara, keluar saja. Kayaknya nggak ada kerjaan semua ini. Nggak ada yang angkat tangan loh ya. Karyawan swasta nggak ada, pengusaha nggak ada, guru nggak ada, terus mau apa saudara ini? Ya. Jadi artinya saudara, apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi saya supir angkot Bu, bisa kalau kau menjadi supir angkot yang baik, yang benar, hidupmu menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya pengusaha Bu, jadilah pengusaha yang benar. Bayar gaji jangan telat, amin. Ya, kalau waktunya THR, kasih THR. Tapi orang Kristen sekarang banyak, enggak, lebaran minta THR juga. Ya, maka saya jawab, kalau Anda minta maaf saya berikan, tapi kalau minta THR saya yang minta maaf. Saudara, hidup kita ini di bagian manapun kita bekerja, Tuhan mau pakai kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Tapi rahasianya untuk bisa dipakai itu apa? Mari kita buka bersama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua.
ayat yang ke-19 tadi yang disampaikan ya, pesan penggembalaan. Tapi saya pengen kita lihat dulu dari ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19, baca bersama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang hendaklah, sampai di situ dulu. Ayat ini berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Jadi sama Tuhan kita nggak perlu pencitraan. Sama Tuhan nggak perlu validasi. Mau sehebat apapun kita membangun pencitraan di atas mimbar, kalau hidup kita ini tidak berkenan, maka ayat ini berkata kita bukan kepunyaan Tuhan. Untuk menjadi kepunyaan Tuhan, dikatakan di sana dengan jelas, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa atau kejahatan. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, tidak bertobat, tidak membuang segala kejahatan kita, maka kita bukan kepunyaan Tuhan. Jadi biar saja kalau hari-hari ini orang berusaha menjatuhkan engkau, percayalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Yang duduk di sini nih, tapi tidak semua kepunyaan Tuhan. Amin. Gereja sekali ibadah 20.000. Apakah 20.000 itu semua kepunyaan Tuhan? Bukan. Dengan jelas ayat ini berkata, hanya orang-orang yang meninggalkan kejahatan dan Tuhan mengenal mereka. Jadi nggak apa-apa saudara. Orang mau berusaha jegal kita, orang berusaha tutup pintu bagimu, orang meniru usahamu, tapi berkat Tuhan tidak pernah bisa ditiru. Berkat Tuhan tidak pernah tertukar. Tuhan gak pernah tertukar karena dia tahu siapa yang menjadi sasarannya. Dia mengenal siapa umat kepunyaannya. Ya, bukan berarti dipakai Tuhan itu, dia khotbah ya, dia dipakai Tuhan ya. Mereka singers, worship leader, musiknya hebat, mereka belum tentu. Belum tentu yang berdiri di mimbar ini semuanya dipakai untuk kemuliaannya. Belum tentu. Tidak semua orang Kristen itu kepunyaan Tuhan. Dengan jelas ayat ini berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya, dan orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan dosa dan kejahatan. Lalu ayat berikutnya dikatakan begini saudara. Dalam rumah yang besar, baca ayat 20. Dalam rumah yang besar terdapat apa? Perabot, bukan hanya ya. Yang pertama dan yang terakhir untuk di dalam rumah yang besar ada banyak perabot. Ada perabot dari emas, perak, ada dari tanah dan dari kayu. Perabot yang mahal yang terbuat dari emas dan perak itu ditaruh di tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia dipakainya. Tapi perabot dari kayu dan tanah itu kurang mulia, ditaruh di tempat yang kurang mulia untuk tujuan yang kurang mulia. Saya kasih contoh saudara, di ruangan ini tempat yang mulia itu di mana saudara? Di mimbar ini. Karena saudara buktinya duduknya semua menghadap ke sini. Kalau saudara datang tuh saudara menghadap ke belakang sana, berarti saudara yang aneh. Ya, tempat yang mulia tuh di mimbar ini. Kenapa? Alat-alat di sini semua barangnya yang mahal ditaruh di sini. Ya, bukan alat sembarangan loh di tempat mulia itu. Bukan alat sembarangan. Kalau saudara datang ke sini, lalu saudara lihat di sini ada ember, ada panci, ada wajan. Aneh enggak saudara? Aneh. Maka ketika saudara datang ada ember, panci, wajan di sini, ember bocor. Saudara akan berkata ini gila ya orang ini menaruh ini. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Tuhan tidak pernah salah menaruh hidup kita. Tidak pernah salah. Ada perabot yang dari emas, ada dari perak.
Untuk menjadi perabot dari emas, pembentukannya itu lama. Nyarinya juga susah. Kristen emas itu enggak semua. Tapi Kristen kayu, Kristen tanah banyak. Yang gampang lapuk, gampang hancur, ya gampang retak. Kenapa saudara? Rahasianya saudara, untuk kita bisa menjadi perabot yang mulia. Ayat 21, kita baca bersama, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan dikuduskan, dipandang layak, untuk dipakai tuannya, dan untuk berapa banyak yang mau jadi perabot yang mulia? Dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita semua. Perabot yang mulia itu harus murni. Emas itu murni. Pemurniannya enggak gampang. Enggak gampang. Ayat ini bilang kalau kita mau menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, maka kau harus menyucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Jangan ada dosa dalam hidup kita ini. Kejar kekudusan untuk mengangkat hidupmu di tempat yang mulia, menjadi itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Enggak usah coba-coba angkat diri, nanti kau jatuh sakit. Enggak usah cari muka sama orang. Enggak usah cari validasi. Enggak usah apalagi menjilat untuk diberikan posisi-posisi yang bagus. Bagian kita hanya kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya, tidak ada yang lain saudara. Syaratnya cuma Tuhan enggak cari orang pintar. Pintar kalau enggak berkarakter buat apa? Tuhan gak cari orang kaya. Kaya juga kalau gak punya karakter firman Tuhan buat apa? Yang Tuhan cari untuk menjadi perabot yang mulia adalah orang-orang yang mau menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dipakai tuannya untuk menjadi perabot yang mulia. Kita semua harus menyucikan diri. Saya dulu ketika bertobat, bagaimana saya menyucikan diri saudara? Saya baca firman. Firman itu seperti air yang membersihkan hidup kita. Waktu saya baca firman, saya tahu dosa saya. Makanya dikatakan firman Tuhan itu adalah cermin. Saya baca itu Galatia 5, keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, kedengkian, amarah, pertikaian, roh permecah belah. Wih, semua ada sama saya. Dosa-dosa itu. Lalu saya mulai bikin buku catatan dosa. Kau harus bikin buku catatan dosamu. Tapi orang Kristen sekarang tidak, dia punya buku catatan dosa tetangganya. Dia tahu itu tetangga itu. Pertama julid, kedua iri, ketiga ini. Dosa orang lain kita tahu. Tapi dosa kita nggak pernah tahu. Hello. Perubahan, pembaharuan diri terjadi ketika kita ini menyadari dosa kita dulu. Istri, sadari dosamu. Jangan cari dosa suamimu terus. Amin. Ibu-ibu, ya bikin catatan dosamu. Aku ini istri yang 1, cerewet. 2, emosian. Bikin. 3, suka nyolong uang suami. Nggak usah angkat tangan ibu-ibu. Lalu ada istri bertanya, Bu, nyolong uang suami itu dosa atau tidak sih? Menurut ibu-ibu, nyuri uang suami dosa atau tidak? Yang bilang tidak, angkat tangan. Yang bilang dosa, angkat tangan. Kalau saya pikir-pikir tidak, saudara. Bukan saya membela istri, bukan. Kenapa? Karena kita kan sudah menjadi satu. Ya toh? Tuhan Yesus bilang, kau bukan lagi 2, melainkan 1. Berarti uang suami, uang istri, uang. Memang istri ini menangan, namanya juga suami. Suami, semua uang adalah milik istri. Itu singkatannya suami, semua uang adalah milik istri. Sudah dari sononya memang itu ditakdirkan. Katanya ya. Jadi Bapak Ibu, ayo kita ibu-ibu bikin daftar dosamu. Supaya kau jangan menuntut suamimu terus berubah. Karena kalau kau tuntut suamimu terus berubah, dia marah. Suami juga kalau kau tuntut istrimu berubah, istrimu marah enggak Bapak-Bapak? Kalau ada Bapak-Bapak kasih tahu dosa istrinya, istri marah enggak? Ada Bapak-Bapak di sini?
Baru begini saya sudah takut nih bapak-bapak mau jawab. Karena ada istrinya di sebelahnya. Nanti rame di rumah ini. Tidak usah takut bapak-bapak. Tatap mata saya. Jawab. Kalau kau kasih tahu dosa istrimu, istrimu marah enggak? Tidak ya Pak? Mau marah? Puji Tuhan. Bapak ambil sepeda di bawah nanti ya. Bapak jujur sekali. Iya memang marah. Istri itu kan marah. Jadi sebelum kau dikasih tahu lebih baik intros. Demikian juga suami. Suami kalau dikasih tahu istri dosanya marah enggak? Bapak-bapak. Istri kalau kasih tahu suami, suami marah enggak? Enggak, ya enggak ada suara satupun. Memang suami-suami di sini luar biasa ya. Semua suami-suami yang takut istri ya. Bapak Ibu, kalau kita sibuk menuntut orang, kita nggak akan pernah bisa jadi perabot yang mulia. Ayo kita menyucikan diri supaya kita dipandang layak oleh Tuhan kita, dipakai untuk menjadi perabot yang mulia. Seringkali kenapa sih hidup kita ini nggak diberkati? Ada yang menghalangi berkat. Ayat yang berikutnya dikatakan apa? Apa yang harus kita buang? Ayat 22 untuk menyucikan diri. Baca ayat 22, 1, 2, 3. Sebab itu, kejarlah yang berseru dengan hati yang pertama-tama jauhi nafsu orang muda. Orang muda itu kalau bikin nafsu suka nggak tahu diri. Ya, makanya bapak-bapak juga yang udah tua, jangan kau punya nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda itu. Orang muda itu tidak terkendali nafsunya. Tapi kita harus terkendali. Buang dosa ini bapak-bapak. Kenajisan, hawa nafsu orang muda itu, percabulan. Di sini nggak ada lagi yang selingkuh toh. Jangan angkat tangan. Berani kau angkat tangan? Nggak ada yang selingkuh, jangan selingkuh. Ya karena di mana-mana sekarang ini dosa itu banyak. Nggak ada ani-ani kan sini? Nggak ada yang ngaku. Ya, banyak ani-ani saudara sekarang. Ani-ani itu di mana-mana ada. Sekarang ada istilah adel, ani-ani padel. Ani-ani ini semua situasi dia masukin. Pokoknya ada celah dia masuk situ. Ada padel dia masuk di padel jadi adel. Ada tenis dia masuk situ jadi apa? Anis ya, ani-ani tenis. Pokoknya semua dia masukin ini. Apa yang bisa dia lihat? Karena memang tujuannya ini ani-ani ini dikirim setan dia. Untuk menghancurkan rumah tangga. Jadi kalau kau ani-ani, kau itu dipakai syaiton. Bertobat ya. Bapak-bapak juga yang tergoda dengan ani-ani, ingat ya, bertobat. Jangan mau tergoda. Sehari-hari ini setan tuh, waduh tapi saya mau salahkan setan. Setan bilang saya lagi yang salah. Yang senang mereka kok saya yang salah terus. Jauhi nafsu orang muda, kejar apa? Keadilan, kesetiaan, kasih, damai dengan sama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayolah kita banyak-banyak hari-hari ini kejar ini keadilan, kasih, damai. Di rumah itu damai gitu suami istri, amin. Ayat yang berikutnya 23 bilang itu apa? Hindarilah ya yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar dan sabar. Siapa yang merasa dirinya hamba Tuhan di sini? Angkat tangan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba syaiton. Yang merasa hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan pendeta loh saudara. Hamba Tuhan, orang yang taat sama Tuhan itu disebut hamba Tuhan. Jadi tidak semua pendeta juga hamba Tuhan. Karena banyak pendeta yang tidak taat sama firman Tuhan. Ya tapi walaupun saudara jemaat, kalau saudara tunduk sama firman Tuhan, tunduk sama Tuhan, berarti saudara masuk menjadi hamba Tuhan. Kalau enggak jadi hamba Tuhan cuma ada dua, hamba syaiton. Berarti kau menuruti setan. Nah di sini dikatakan karena itu hindarilah soal-soal yang dicari-cari ayat 23. Coba dalam rumah tangga supaya kita ini jadi perabot yang berkenan dipakai Tuhan. Tidak usah soal-soal ayat 23, coba tayangkan lagi. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Ya, jangan cari-cari soal. Tapi ada memang orang itu suka cari soal terus, ya Pak ya? Ya, ibu-ibu, please di rumah tuh nggak usah cari soal. Kalau suamimu salah parkir sepatu,
Nggak usah kau ribut, udah kayak ada bom jatuh dari Iran. Ya biasa aja, balikin aja itu sepatu. Kurang-kuranginlah persoalan yang bikin kita ini bertengkar. Gara-gara salah taruh sandal, salah taruh sepatu, bisa bertengkar suami istri nggak bicara 1 bulan. Nah itu kau bukan hamba Tuhan, hamba syaitan. Ya. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh. Bodoh, kita nih suka cari-cari masalah, saudara. Ya, coba kurang-kurangilah bertengkar, saudara. Ya, bapak-bapak, kurang-kurangi bertengkar di rumah itu. Ayo kita itu aman-aman, kejar damai sejahtera. Seringkali ada orang bertanya, kenapa saya ini nggak diberkati ya? Berkat tuh seret karena kau ribut terus sama istrimu. Istri-istri karena kau ribut terus sama suamimu. Bagaimana kita bisa menjadi alat dipakai Tuhan bagi kemuliaannya? Kita rumah tangga kita bisa jadi berkat loh. Waktu tetangga bilang, itu ya suami istri, saya tuh nggak pernah loh dengar mereka bertengkar loh. Oh iya, agama apa mereka tuh? Kristen, tiap minggu ke gereja. Luar biasa ya. Jangan itu loh, di situ tiap hari galon melayang, piring melayang, pintu melayang. Ya orang apa? Orang Kristen tiap minggu padahal ke gereja itu. Kita ini kan bukan dipakai Tuhan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita nih jadi dipakai setan mempermalukan nama Tuhan. Tetangga saya ada dulu kalau sudah berantem suami istri, galon saudara, prang. Wah, saya bilang, lagi dipakai syaitan itu. Jangan kamu mencari soal-soal yang dicari-cari yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu semua soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau udah mau berantem, udah selesai. Nggak usah berantem, mending kita damai ya, berpelukan yuk. Amin. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Karena Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tapi dosamu itu loh. Dosamu itu menghalangi semua berkat Tuhan tercurah. Mungkin kau bilang, saya ini udah rajin kerja, saya udah begini, tapi kenapa seret ini berkat? Karena mungkin itu kau tidak sadari, ribut, berantem, soal-soal yang dicari-cari yang bodoh. Kita nggak usah cari-cari soal, iblis akan kasih kita soal. Apalagi kalau kita cari-cari soal. Jangan cari-cari soal, saudara. Ada masalah besar, dikecilkan. Masalah kecil, dihilangkan. Apalagi suami istri, anak-anak juga senang kalau lihat kita suami istri hidup damai. Mesralah di depan anak-anak, karena itu bagus buat jiwa mereka. Anak-anakmu sekolah baik, kalau lihat orang tuanya mesra. Anak-anakmu masa depannya bagus, tapi kalau orang tua ribut terus, anak-anak terkutuk loh. Mereka nanti cari pelampiasan di luar. Ya makanya dia cari-cari om-om di luar. Karena dia cari hati bapak tidak ketemu, dia cari hati om. Ya, di luar banyak om-om ganas. Om-om yang tidak tahu diri, yang masih dikuasai oleh nafsu orang muda tadi. Ini begini-begini saudara, karena diawali dari rumah tangga. Ayo kita bertobat. Ayo kita bangun rumah tangga kita, buang semua dosa yang tidak berkenan, bikin itu daftar dosamu. Lalu ayat 24 berkata begini saudara. Ya, seorang hamba Tuhan tuh gak boleh bertengkar, tapi harus ramah. Ayat 25. Dikatakan, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26. Ya, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali. Karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak syaitan tadi. Bagaimana hidup kita mau dipakai Tuhan waktu kita bertobat? Lalu kita melihat orang yang belum bertobat. Ayo saudara, ini bukan panggilan penginjilan. Ini bukan cuma buat pendeta, tapi buat setiap kita. Karena saudara akan ketemu dengan semua orang. Kalau dia belum bertobat, ayo sadarkan dia kembali. Siapa tahu Tuhan masih beri dia kesempatan untuk bertobat.
agar dia itu bisa mengalami kasih karunia Tuhan dan ditarik kembali sehingga mereka itu terlepas dari jerat iblis. Orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka itu masuk dalam jerat iblis. Dan ada orang yang tolong mereka untuk keluarkan mereka dari jerat iblis itu, yang mengikat mereka supaya tidak binasa. Perkara nanti engkau diangkat Tuhan, kalau kau jadi pengusaha yang sukses, ya engkau jadi apapun saudara. Ayo, jauhi dosa, anak-anak muda ayo. Ya, apalagi kalau kita ini bukan pewaris tapi perintis. Tidak usah takut, bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Asal hidup kita ini di dalam kekudusan. Saya ingat saudara, ayat ini itu saya dapat waktu saya baru datang dari dari Solo pindah ke Jakarta. Kami pindah dari Solo ke Jakarta, Tuhan bawa kami ke Jakarta, sudah punya pelayanan di Solo. Sampai di Jakarta, kami punya beberapa kenalan orang pelayanan. Tapi ketika kami WA, kami SMS, kita lagi di Jakarta baru datang. Ya siapa tahu bisa ada pelayanan yang terbuka. Orang-orang pura-pura enggak kenal. Oh maaf, enggak ada. Biasa begitu, enggak apa-apa. Kalau kau masih merintis ditolak orang itu biasa. Ya, tapi setelah kita jadi begini kan semua... Ingat nggak dulu ya, kita deket loh dulu pret. Itu manusia saudara, itu manusia. Saya ingat ketika kami ibadah di satu gereja besar karena dekat rumah tante saya yang saya tinggal, saya nginap. Ya kami ibadah di situ, gereja ya lumayan besar. Saya bilang sama suami, kita ini enggak pelayanan loh. Karena kami ini setiap hari Minggu tuh di Solo pelayanan. Jadi kalau Minggu itu enggak pelayanan tuh rasa gimana ya? Kayak ada yang kurang gitu kalau orang udah biasa pelayanan. Ya. Lalu ya namanya ya gimana ya? Coba saudara rasakan hidup ini jadi tidak berarti gitu kalau nggak pelayanan. Makanya saya disuruh liburan gitu. Hari Minggu tanpa pelayanan mau di luar negeri saya rasa berdosa. Ya harus pelayanan hari Minggu itu. Karena kita ini sudah diberkati Tuhan, disertai Tuhan, terus mau ngapain gitu kalau nggak pelayanan. Hari ini tadi pagi harusnya saya berangkat ke Singapura. Karena kami kan harusnya di Israel ini. Tapi Israel kan di reschedule masih perang. Anak-anak bilang, ayo mam kita liburan yang dekat aja ke Singapura. Anak saya beli tiket hari Minggu pagi nih. Karena dia tahu saya kosong. Harusnya kan di Israel. Saya bilang, mami ada pelayanan itu. Lu kan mami kosong. Ya gimana nggak bisa, ya udah kamu berangkat aja dulu. Punya mami di reschedule besok pagi. Walaupun di reschedule kena tambahan biaya. Ini lagi lebaran. Ini tiket ke Singapura lagi tinggi-tingginya sekali saudara. Tapi saya bilang nggak apa-apa dek, pokoknya mami harus pelayanan dulu. Nggak bisa mami nggak pelayanan hari Minggu. Nah waktu kami datang dari Solo ke Jakarta, tiap minggu nggak ada pelayanan. Jadi saya bilang suami, gimana ya kita ini mau pelayanan di mana? Nggak bisa juga ujuk-ujuk. Waktu itu belum kenal Pak Konrad lagi. Saya nggak bisa tempat, saya mau pelayanan di sini. Kalau udah kenal kan enak gitu ya. Lalu kami ibadah di gereja itu, Minggu ada pengumuman. Saudara yang punya talenta silakan mendaftar. Dibuka audisi singers dan pemusik. Saya colek suami saya, daftar yuk. Kan kita mau pelayanan toh. Suami saya bilang, ya singers, pemusik ada dibuka. Kau pembicara, enggak ada di situ audisi pembicara. Ya nggak apa-apa saya jadi singers kan. Ya suara saya juga enggak fals-fals banget lah, lumayan kan. Ya udah kalau gitu enggak apa-apa ya jadi pembicara, jadi singer, enggak apa-apa lah di hadapan Tuhan, enggak ada level-levelan, semua Tuhan lihat hati kita, yang penting mau pelayanan. Oke. Karena di rumah tante saya ada keyboard, kita latihan saudara, ya. Saya itu menyadari suara saya ini mirip-mirip Sari Simorangkir. Kenapa mengejek sekali ya? Biasa aja keles. Jadi suami saya main keyboard saudara, saya latihan ya, tiap hari latihan. Kalau ku hidup bagimu. Mirip kan? Akhirnya kita datang. Oke, Jumat sore kita di audisi. Ditanya, suaminya ini apa? Ini suami istri kan? Iya, suaminya main piano, istrinya singers. Ya udah nyanyi coba, suami main, istri nyanyi. Pas ya, saya sudah latihan tuh. Ya udah nyanyi, wah ambil suara. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu.
Selama ku hidup bagimu. Wih, persis kan? Dan hasilnya tidak lulus. Kasihan ya saudara, sedih. Saya tidak lulus, suami saya tidak lulus. Kami pulang saudara. Saya masuk di kamar, saya nangis loh. Saya bilang, Tuhan, kita ini cuma mau rindu pelayanan. Masa Tuhan bilang saya ini tidak layak jadi singers? Tuhan lihat hatiku Tuhan. Saya cuma pengen jadi singer, suami saya main musik. Tuhan kasih saya ayat ini, di dalam satu rumah banyak perabot. Lalu Tuhan bicara di hati saya gini, aku tahu di mana tempatmu berada. Dan aku tahu umat kepunyaanku itu siapa. Bagianmu hari ini, cari saja perkenananku. 1 tahun Tuhan gak kasih kami pelayanan. Diperem, dimurnikan lagi, dihancurkan lagi, tiap hari nangis. Udah mau balik-balik ke Solo karena gak ada pelayanan. Kami ini cuma pengen melayani Tuhan loh, tapi gak dikasih. Akhirnya satu saat ketika saya datang lagi ke gereja itu, kami ibadah, lagi penyembahan, saya dengar Tuhan bicara di hati saya gini, satu saat kamu akan berdiri di mimbar itu untuk menyampaikan isi hatiku. Saya nangis saudara. Iya Tuhan, antara percaya dan tidak. Iya, kejar saja perkenananku. Tapi bagaimana caranya? Nggak usah kau pikir. Pulang saya cerita ke suami saya, aku tadi waktu doa, aku dengar Tuhan ngomong, aku akan berdiri di mimbar itu untuk menyampaikan suara Tuhan. Suami saya gini saya, kalau berhalusinasi jangan tinggi-tinggi saya. Nanti kalau jatuh sakit kalau ketinggian. Saya bilang, ya kan Tuhan yang ngomong. Terus dia bilang, kalau jadi pembicara di gereja itu enggak mungkin. Itu yang khotbah di situ semua pendeta top. Kamu belum Kristen, mereka udah jadi pendeta. Bagaimana caranya Tuhan mau bawa kamu ke situ? Sedangkan audisi singer saja tidak lulus. Saya bilang, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Dan terjadi berapa waktu setelah itu, saya benar-benar khotbah di gereja itu. Dan suami saya diangkat jadi koordinator musik di gereja itu. Tuhan yang tahu di mana tempatmu itu berada. Orang mau tutup jalan. Orang mau menghalangi kita. Tidak apa-apa, bagian kita cuma kejar kekudusan. Buang semua hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sebab Tuhan gak bisa buka jalan bagi orang yang terus hidup di dalam dosa. Tuhan gak bisa buka pintu berkatnya. Tuhan gak bisa promosikan engkau. Menjadikan engkau perabot dari emas dan perak. Dan ditempatkan di tempat yang mulia. Dan hari ini saya melihat saudara. Kalau saya bisa ada seperti hari ini saya ada. Itu bukan usaha saya. Itu cara Tuhan. Bagian saya cuma apa? Aku ingin mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami ini untuk terus tiap hari diperbaharui. Makanya saudara saya selalu bilang, jangan tertipu hari-hari ini. Pada satu saat nanti waktu Yesus datang, dia cuma berkata begini, marilah padaku hai kamu sekalian yang melakukan firman-Ku. Jangan tertipu dengan pelayanan. Pelayanan bukanlah tolak ukur orang sudah mencapai perkenanan Tuhan. Pelayanan bukanlah tolak ukur orang menjadi kepunyaan Tuhan. Dengan jelas ayat tadi berkata, Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut dan memanggil nama Tuhan, dia harus menjauhi dosa dan kejahatan. Hari-hari ini pengajaran banyak yang menyesatkan. Tidak apa-apa, keselamatan kita tidak hilang. Walaupun kita bikin dosa, kita homo, kita lesbi, kita selingkuh, ani-ani, adel, anes. Kalau engkau tidak bertobat, maaf saudara. Maaf. Tidak ada jaminan. Karena engkau menyalibkan lagi Kristus dalam hidupmu. Yang Tuhan mau hari-hari ini cuma kita, ayo bertobat. Ayo kejar Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita sedang ada di hari-hari yang tidak menentu. Dan tidak ada lain yang Tuhan minta. Kalau engkau ingin melihat pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Diangkat Tuhan tinggi menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Masih begitu banyak proyek Tuhan yang besar.
Tapi dia mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi kepanjangan bagi kemuliaan Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapakku, persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu ibadah kami yang sejati. Katakan di hadapan Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Basdir dengan tema rahasia untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 95. Di situ judul bacaan, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus mau menghormati Tuhan karena Dia adalah sumber pemberi berkat nafas hidup dalam kehidupan kita. Di mana dalam ayat yang pertama Dia katakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan karena Dia adalah gunung batu kita. Bapak Mama sekalian yang diberkati oleh Tuhan serta anak-anak, di mana Dia katakan bahwa kita harus bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Mari waktu yang ada kita menghormati Tuhan dan kita mau beria-ria atas waktu dan hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam ayat yang kedua dari firman Tuhan, Dia mengatakan, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Ternyata lewat mazmur bahwa kita siap memuji Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi semua orang. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan, dan di dalam pikiran perasaan kita hanya andalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Di mana Dia katakan Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allah-Allah di muka bumi tidak memberi napas bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang besar mengatasi segala Allah di muka bumi. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita mau bersama dengan Tuhan. Kita percaya dengan pujian itu iblis pun akan lari dari hadapan kita, karena dengan puji-pujian semuanya tunduk dan memuji Tuhan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang keempat, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Dalam ayat yang kelima, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana Dia katakan Dialah yang menjadikan darat dan laut. Mari Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita dalam pimpinan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan, kita dijaga dan dipelihara.
apapun yang kita gumuli, Allah turut bekerja. Sehingga dalam ayat yang ke-6, dia katakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita manusia adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah ciptaan tangan Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan yang Tuhan titipkan sementara di muka bumi. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan selagi kita dipercayakan di muka bumi. Di mana dalam ayat yang ke-7, Bapak Mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan dombanya, tuntunan tangannya pada hari ini. Sekiranya kami mendengar suaranya. Ternyata dimanapun kita berada, kita mencari suara Tuhan, kita mendudukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Apapun yang kita rencanakan, semua dalam pengetahuan Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Mari kita dipimpin, kita dituntun oleh Allah itu sendiri, dan kita dijaga dan dipelihara seperti gembala domba. Domba yang tersesat, hanya Tuhan sendiri mencari kita, dan dia bertanggung jawab atas hidup yang ada. Di dalam ayat yang ke-8, dia katakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari ini di masa padang gurun. Ternyata di dalam kehidupan kita, sukar dan sulitnya apapun yang terjadi, kita percaya, kita tetap menyembah kepada Tuhan. Kita tidak akan keraskan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita. Kita mau angkat semua pergumulan kita. Apapun yang kita lakukan, Allah mengerti, Allah peduli dalam kehidupan kita. Mari kita merindukan hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan selagi kita dipercayakan di muka bumi. Biarlah pada malam hari ini kita pulang di dalam firman, kita hormati Tuhan dari saat malam hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.